Mobil yang ditumpangi istri Gubernur NTB terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di Lombok Tengah. Puluhan emak-emak di Lombok Timur berunjuk rasa di depan kantor desa Pau Motong. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Berbagai informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasin, inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, mobil yang ditumpangi istri Gubernur NTB terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di Lombok Tengah. Sementara itu akibat kecelakaan tersebut satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Mobil yang ditumpangi istri Gubernur Nusa Tenggara Barat, Sri Yulianti, terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Bypass Bil Mandalika, Desa Labulia, Kecamatan Conggat, Kabupaten Lombok Tengah. Kecelakaan terjadi antara mobil yang dikendarai M. Zainal Abidin dan sepeda motor yang dikendarai Joe Priyadi bersama istri dan satu orang anaknya datang dari arah yang bersamaan dari arah barat Batu Jai menuju arah timur Mataram. Namun sesampainya di lokasi kejadian, mobil berwarna putih dengan nomor polisi B720 menabrak sepeda motor dengan nomor polisi 3726 yang berada di depannya. Akibat kejadian ini, 3 orang menjadi korban lantaran mengalami luka-luka. Ketiga korban langsung dievakuasi warga ke puskesmas terdekat. Namun 1 orang yakni balita 2 tahun bernama Minahara Huri tidak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Menurut pengakuan warga yang melihat kejadian tersebut, mobil yang ditumpangi Sri melaju dengan kencang sehingga lepas kendali ketika mendekati sepeda motor di depannya. Akibatnya sepeda motor tersebut langsung terseret sejauh 10 meter hingga ke atap rumah warga. Motor di sini. Ya. Siapa yang antar ke puskesmas? Istri saya yang kecil. Yang angkat. Sama guru Hidayah yang bawa ke puskesmas. Ya. Banyak 3, 1 anak sama suami istri ya. Nah, kalau kita lihat kayaknya kecepatan tinggi mungkin ya, jadi tidak bisa dia mungkin ambil rem kecepatan tinggi. Korbannya langsung dievakuasi sama warga sendiri, sama bapak, ibu langsung dibawa ke puskesmas. Sementara itu, mobil milik istri Gubernur tersebut kini diamankan di Satlantas Polres Lombok Tengah dan polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan emak-emak di Lombok Timur berunjuk rasa di depan kantor desa Pau Motong. Mereka menolak proyek kawasan industri hasil tembakau atau KIHT. Emak-emak ini orasi di depan kantor desa Pau Motong, Kecamatan Masbage, Lombok Timur. Tak hanya berorasi, mereka berjoget meluapkan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah yang tetap ngotot akan meresmikan proyek kawasan industri hasil tembakau atau KIHT di wilayah mereka. Masa menolak proyek KIHT yang dibangun di eks-lokasi Pasar Pamotong dan mendesak pemerintah mengembalikan fungsinya sesuai dengan tujuan awal, yaitu pasar atau ruang terbuka hijau. Kali itu bangunan sebagai apa? Dikembalikan sesuai dengan perencanaan di sana adalah pasar ruang terbuka hijau. Dibuatkan lapak-lapak itu saja yang diinginkan oleh masyarakat Desa Pamotong. Setelah menyampaikan aspirasinya, masa aksi kemudian diterima Camat Masbage dan berjanji akan menyampaikan aspirasi warga ke pemerintah provinsi. Apa yang jadi keinginan daripada masyarakat itu sudah kami catat dan kami akan tindak lanjuti, karena pada dasarnya proyek ini adalah proyek provinsi dinas di tingkat provinsi. Masa aksi mengancam akan melakukan demo kembali dengan massa yang lebih besar jika pemerintah tetap kekeh meresmikan proyek tersebut. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kebakaran hebat melanda toko pakaian di Jalan Hasanuddin, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kobaran api terlihat melalap seisi toko serba 35.000 di Jalan Hasanuddin, Kota Sumbawa Besar. Kobaran api dan asap membumbung tinggi menghanguskan isi toko karena toko tersebut berisi bahan yang mudah terbakar. Selain itu, kebakaran di lokasi padat penduduk dan angin tiupan angin kencang membuat api cepat membesar. Di lokasi kebakaran, terlihat kepanikan karyawan serta warga yang melintas dengan kejadian ini. Bahkan pasien RS Muhammadiyah yang berada di dekat lokasi langsung dievakuasi keluar gedung. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan anggota Polres Sumbawa dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas pemadam sempat kesulitan memadamkan api karena bagian belakang toko merupakan permukiman padat. Toko serba 35 dan di sampingnya terjadi kebakaran. Tadi kami menerima berita juga kurang, kemudian langsung meluncur ke lokasi dengan menggerakkan 3 armada ditambah 1 armada dari kepolisian. Demikian sekarang masih dalam tahap pendinginan supaya tidak terjadi menjalar ke toko-toko yang lain di sekitarnya, toko Roberto dan rumah sakit Muhammadiyah dan sekitarnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan di TKP pihak kepolisian dari Mapolres Sumbawa telah memasang garis polisi untuk penyelidikan dan mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. The great events and programs in September. Rangkaian turnamen BWF World Tour 2023. FIBA World Cup 2023. AFC Under 23 Qualifiers 2024.
European Qualifiers 2024. Asian Games Hangzhou 2023. Anugerah Komedi Indonesia 2023. New programs terekam. Dapur Masih. The great events and programs in September. Exclusive on iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Ya pemirsa, terduga pelaku curat berinisial B yang sempat melarikan diri ke Pulau Bali akhirnya ditangkap polisi, di mana dari catatan kepolisian pelaku merupakan residivis kasus dari pencurian. Terduga pelaku curat berinisial Bolot hanya bisa tertunduk lesu dan pasrah saat diinterogasi polisi. Terduga pelaku ditangkap polisi tanpa perlawanan di rumahnya karena kembali melakukan aksi pencurian dengan pemberatan atau curat. Saat diinterogasi, pelaku mengaku hasil pencurian digunakan untuk foya-foya dan konsumsi sabu. Terus apa aja kamu ambil? Bulan kue, terus kompor, terus terus lupa. Uangnya kamu pakai untuk apa? Senang. Nyewe. Beli minuman apa? Uang. Terus rokok, nyabu. Ya. Terduga pelaku berinisial B bersama rekannya melakukan aksi pencurian alat-alat pembuatan kue di wilayah Cakra. Dari data kepolisian, terduga pelaku inisial B disebutkan merupakan residivis kasus pencurian sebelumnya. Pencurian barang-barang berupa untuk produksi kue dan barang buktinya ini sebenarnya dia berdua, namun yang satunya sudah kita tangkap duluan dan sudah di dalam sel sehingga barang bukti hari ini kami tidak bisa tunjukkan karena sudah kita limpahkan. Tersangka pertama sudah divonis dan ini baru kemarin kami bisa amankan karena lumayan lincah dia pergerakannya. Uangnya digunakan untuk bersenang-senang, mabuk, sama narkoba. Terduga pelaku disangkakan pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, beralih ke informasi lainnya pemirsa, kasus demam berdarah dengue di 10 kabupaten kota Nusa Tenggara Barat tembus 386 kasus DBD pada 2023. Sementara Kabupaten Lombok Barat tercatat 242 terjangkit penderita DBD. Dua wilayah di Provinsi NTB yakni Kota Bima dan Kabupaten masuk kategori luar biasa kasus DBD sehingga menjadi perhatian serius pemerintah setempat dengan angka kematian kasus DBD tembus 12 jiwa. Kasus DBD di Provinsi NTB awal tahun ini alami kenaikan cukup signifikan. Sementara di Lombok Barat hingga jelang akhir tahun ini kasus DBD terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Merujuk data dari Dinas Kesehatan Lombok Barat, jumlah penularan DBD sepanjang tahun 2023 sebanyak 242 orang penderita. Dengan rincian pada bulan Januari 78 orang, Februari 58 orang, Maret 25 orang, April 36 orang, Mei 30 orang, Juni 8 orang, Juli 5 orang, dan Agustus 2 orang. Penyebab kenaikan kasus DBD dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor kondisi lingkungan dan perilaku pola hidup yang kurang baik. Kasus DBD di Lombok Barat di wilayah utara perbukitan Desa Mekarsari, Guntur Macan, Penimbung, dan beberapa desa di Kecamatan Batu Layar dan Lingsar yang kerap menjadi langganan dari DBD dan sempat ditetapkan sebagai KLB pada tahun 2018 lalu. Yang Tanjung Bias ini banyak yang dewasanya, terutama yang daerah-daerah, karena di sana itu ada genangan air itu, lagun kalau istilah kita. Kan ada genangan kayak model
kolam itu. Iya. Nah di situ juga bahaya, itu yang menjadi perhatian. Terus belum lagi yang di daerah Mekarsari ini kemarin nyamuk dewasanya jarang, tapi jentiknya muncul banyak jentik. Ini Mekarsari Gunung Sari atau Mekarsari Gunung Sari. Untuk malaria memang kan dia ada di air yang kotor. Malaria. Kalau muncul malaria yang berbatasan dengan yang ada hutan-hutannya inilah, yang gede. Kan Mekarsari ini kan semua hutan. Itu memang kendalanya luar biasa lah kita. Satu sisi aliran sungai tidak lancar, itu kan banyak akhirnya genangan-genangan di aliran sungai. Nah disitulah dia muncul. Pemberantasan nyamuk Aedes aegypti yang bersarang di rumah itu mestinya harus dilakukan pengecekan secara rutin karena nyamuk Aedes aegypti tidak akan bertelur di tempat yang kotor, namun sebaliknya. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, penyaluran ribuan liter air bersih di Dusun Longseran Barat Lingsar Lombok Barat diserbu warga, bahkan warga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan air bersih. Mobil tangki Polres Mataram yang membawa 10.000 liter air bersih setiba di lokasi langsung diserbu warga. Berbekal ember dan galon, warga rela antri berjam-jam untuk mendapat air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga di wilayah kesulitan mendapat air bersih sejak beberapa bulan lalu akibat dampak kemarau panjang. Salah satu warga mengaku sangat terbantu dengan pendistribusian air bersih ini. Terbantulah, terima kasih buat Polres, semua bapak-bapak yang sudah membantu mengeluarkan air bersih ke sini. Kapolres Mataram mengatakan 10.000 liter air bersih yang didistribusikan ke 150 kepala keluarga di Dusun Longseran Barat, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, untuk keperluan minum mandi masyarakat di desa ini. Jadi kita turun bersama mendistribusikan air bersih yang dipergunakan untuk keperluan minum, mandi buat masyarakat di desa ini. Pendistribusian air bersih ini akan terus dilaksanakan secara rutin ke sejumlah desa di wilayah Lombok Barat yang dilanda kekeringan. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus, setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos.
Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tentu Ramai. Terima kasih Anda masih bersama News NTB pemirsa. Pengobatan dan operasi gratis MNC Peduli disambut antusias ratusan warga Pulau Bungin, Sumbawa. Dan bakti sosial ini diharapkan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh para masyarakat. Untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, MNC Peduli berkolaborasi dengan Dr. Ser memberikan berbagai layanan kesehatan di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Untuk membantu warga Pulau Bungin, MNC Peduli dan Dr. Ser menggelar pengobatan umum serta operasi gratis. Ratusan warga terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di atas kapal pinisi dan di aula desa. Supriyadi, salah satu warga desa Bungin, mengaku sangat terbantu dengan adanya bakti sosial layanan kesehatan gratis ini. Alhamdulillah sangat terbantu karena merupakan pelayanan langsung dari Dr. Lim Darmawan II. Mudah-mudahan pengobatan ini secara gratis dan bukan hanya masyarakat Bungin saja yang membutuhkan. Ada juga masyarakat yang dari luar desa Bungin minta pelayanan gratis seperti ini. Manajer MNC Peduli Tengku Hafid mengatakan selain pengobatan gratis, juga diadakan operasi katarak kepada 150 masyarakat yang berada di wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan bakti sosial melalui MNC Peduli ini dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk tetap sehat dan produktif, serta dapat dirasakan oleh masyarakat lebih luas lagi. Kesempatan ini kita lakukan kegiatan di daerah Pulau Bungin, di mana Pulau Bungin ini merupakan pulau yang terpadat di dunia, dan kita berharap dengan adanya kegiatan di Pulau Bungin ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat di sini untuk mendapatkan akses kesehatan lebih cepat dan lebih baik. Sementara itu, perwakilan Dr. Ser mengatakan bakti sosial MNC Peduli menyasar daerah 3T dengan melibatkan tenaga medis dan analis untuk pemeriksaan, pelatihan kesehatan, serta operasi katarak bagi masyarakat di Pulau Bungin. Kalau sejauh ini kita memang akan ada rencana untuk kegiatan pelaksanaan operasi katarak, yaitu nanti di daerah 3T ya. Jadi kita kerjasamanya dari situ. Jadi nanti akan ada pengiriman tim, terutama tim untuk spesialis katarak ya, ke sana untuk dilakukan di kapal kita. Dipilihnya Pulau Bungin Sumbawa sebagai bakti sosial MNC Peduli karena merupakan pemukiman terpadat di dunia dengan luas lahan 8,5 hingga 12 hektar yang dihuni oleh lebih dari 5.000 jiwa. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, presenter iNews Mataram, Hidayat Adiasih sabet penghargaan presenter terbaik KPID NTB Award 2023. Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalillah menghadirkan KPID Award yang dilaksanakan di salah satu hotel yang ada di Kota Mataram. Dalam kegiatan itu turut dihadiri oleh seluruh kepala OPD NTB dan jajaran pimpinan media yang ada di NTB.
Dalam kesempatan itu, Wagub NTB mengucapkan salam perpisahannya sebab acara tersebut merupakan KPID Award terakhir yang dihadirinya. Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih terhadap semua pihak yang telah membantunya dalam melaksanakan berbagai program kerjanya dalam 5 tahun masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur bersama Gubernur Zulkifli Mansyah. Acara KPID di periode saya ini yang terakhir saya hadirkan, jadi luar biasa sudah KPID ya, termasuk kalian semua juga luar biasa support kami gitu. Itu yang kami sangat rasakan, karena gimana mungkin kita bisa pulih dari gempa ya, kemudian pandemi 2 tahun gitu, masa-masa susah itu kalau tidak dalam kebersamaan. Dan saya melihat pers NTB ini luar biasa positif ya. Jadi saya tidak melihat yang merusak gitu. Yang saya lihat ya selama ini kan merasa betul tersupport oleh kalian semua. Dalam kegiatan itu, iNews Mataram juga berhasil menyabet penghargaan berupa presenter berita terbaik yang dimenangkan oleh presenter iNews Hidayat Adiasi. KPID NTB Award juga dimeriahkan dengan penampilan tari presehan oleh Kepala Dinas Sosial NTB dan Inspektur Inspektorat NTB. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 1.000 peserta ikut partisipasi meriahkan IWAPI Fun Run di lapangan Sangkareang Kota Mataram, di mana kegiatan ini juga diisi dengan berbagai hiburan dan juga UMKM. 1.000 peserta membanjiri lapangan Sangkareang Kota Mataram mengikuti IWAPI Fun Run 2023 untuk berkeliling Kota Mataram dengan jarak tempuh 5 km. 50 pelari pertama yang finish mendapatkan medali dan bingkisan. Selain Fun Run juga diisi dengan berbagai hiburan, bazar 60 UMKM, serta door prize diberikan kepada para peserta yang hadir. Ketua DPC IWAPI Kota Mataram, Oni Ekadana menjelaskan, IWAPI Fun Run diadakan dalam rangka HUT IWAPI ke-48 tahun dan masih dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kota Mataram. Salah satu peserta IWAPI Fun Run menjelaskan merasa bersyukur bisa menjadi finisher 50 finish pertama sehingga termotivasi bagi masyarakat untuk ikut berlari. Jajaran spesial dan jangan lupa untuk berdonasi. Karena kenapa? Benar, berdonasi dengan Rp1 saja dengan Siap Kris Code dari Bank Indonesia. Teman-teman sudah bisa berdonasi untuk Yayasan Peduli Anak. Dan donasi tersebut diharapkan IWAPI Fun Run ini selain bisa membuat hidup sehat masyarakat, juga dapat meningkatkan perekonomian dengan adanya berbagai bazar UMKM. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi, mewakili yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.